tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 yang membahas mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini tugasnya untuk mewawancari Ibu. Iya. Nah, berkenalkan Ibu sebelumnya? Iya, silakan. Baik, kita mulai saja ya Bu. Iya. Nah, ini kasusnya tentang paradigma dilema etika. Kita mulai saja Ibu ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, cara mengidentifikasi masalahnya yaitu setelah masalah atau kasus itu muncul, maka yang pertama kali saya lakukan adalah mencari sumber masalah tersebut apa, dengan cara menganalisis masalah dan mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Apakah termasuk kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini dengan mengumpulkan fakta yang relevan, dan selanjutnya ada pengujian apakah benar atau salah, atau benar melawan kebenaran lagi, atau benar melawan salah. Nah, setelah adanya penyelesaian benar atau salah, lalu melakukan prinsip-prinsip penyelesaian masalah yang dilewati. Nah, setelah itu apakah apa saja yang selama ini merupakan tantangan terbesar ya yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesarnya ketika saya menghadapi kasus-kasus dilema etika yaitu pada nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam keputusan paradigma etika, di mana contohnya ketika kasus tersebut adalah berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan, di mana satu sisi akan meningkatkan keberlangsungan sekolah dan di pihak lain mungkin khawatir akan membebani pihak orang tua. Oke, itu boleh. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk menyelesaikan masalah dilema etika, mungkin kalau saya rasa dilema etika itu tidak bisa langsung diputuskan di tempat tersebut, ya. Karena dalam beberapa pertimbangan, kalaupun saya menyelesaikannya, saya akan membuat jadwal tertentu ketika kasus-kasus tertentu yang dianggap sangat krusial, seperti misalnya ketika kasus program anggaran yang sudah dicanangkan di awal tahun, ada perbedaan di akhir tahun dan sangat krusial, itu tentu kita harus membuat jadwal untuk meninjau ulang kembali apakah mungkin program ini akan dilaksanakan atau program lain juga akan dilaksanakan juga sekaligus dua program, sehingga akan terjadi suatu keputusan baru. Maka dengan itu mungkin saya harus meninjaunya kembali bersama Dewan Komite Sekolah, sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang tidak akan membebani siapapun, keputusan yang adil dan menjadi keputusan bersama. Mungkin itu boleh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, Bu ya.
faktor-faktornya yaitu adanya komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik untuk menyelesaikan paradigma permasalahan dilema etika dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, rekan sejawat, dan pihak-pihak yang terlibat agar pengambilan keputusan diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat tersebut. Semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan khususnya dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pembelajaran dilema etika sebagai seorang pemimpin harus bisa meredam ego dan meredam emosi dari semua pihak, ya terutama di kedua belah pihak tersebut tidak ada yang kita tidak ada yang kita munculkan. Nah, pada setiap kasus yang dihadapi, pada pengambilan keputusan tentulah menjadi hal yang sangat penting dalam kelangsungan lembaga dengan mempelajari dan menganalisis permasalahan setiap kasus yang dihadapi, menguji paradigma benar lawan benar sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Untuk itu, Bu Reni, salah satu yang dapat saya petik dari pembelajaran dari kasus tersebut, nah mungkin juga masukan bagi saya sebagai pembelajaran kedepannya agar saya bisa menghadapi kasus-kasus yang serupa di masa yang akan datang. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya dan juga terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Untuk sharing kali ini, alhamdulillah semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Informasi yang sudah diberikan, kemudian atas waktunya juga, semoga ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya khususnya ke depan dalam memimpin sebuah sekolah nantinya. Adapun untuk Ibu, semoga menjadi lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan bermanfaat bagi semua orang. Baik, terima kasih Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sore Bapak, apa kabarnya? Mudah-mudahan Baik, alhamdulillah. ya, mudah-mudahan selalu sehat dan afiat. Amin. Sebelumnya, Insya Allah. saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak secara virtual terkait dengan pemenuhan salah satu tugas saya di program pendidikan guru penggerak di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya perkenalkan, saya Reni Sopianti, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Baik, kita mulai saja wawancaranya. Apa Bapak sudah siap? Insya Allah siap. Baik. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ali Hidayat, penggiat pendidikan di salah satu yayasan. Berkenaan dengan pertanyaan pertama, berkenaan dengan mengidentifikasi kasus dilema etika, dari pengalaman kita bekerja dimanapun di dunia pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika itu adalah hal yang sangat berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Nah, sulit memang, tapi setidaknya ketika kita menghadapi situasi dilema etika, kita harus mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, apakah ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dan dari sinilah kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang kita hadapi. Kira-kira begitu?
Terima kasih Bapak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan yang dilakukan kepala sekolah Mhm. itu biasanya dapat dilihat dari proses tahapan yang dilakukan, yaitu melalui kegiatan identifikasi awal, kemudian merumuskan tujuan, alternatif solusi, dan menentukan kriteria pemilihan solusi. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan sebuah keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang tepat, itu pengambilan keputusan berbasis etika, sesuai tentunya dengan visi misi yang berpihak pada budaya positif, nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, Mhm. sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan jelas, yang mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, sehingga tercipta yang namanya profil pelajar yang ideal. Selanjutnya, bagaimana Bapak bisa mengukur keefektifan tersebut dalam mengambil keputusan? Sementara ini secara normatif eh, kita harus mampu memetakan empat paradigma dilema etika ya. Jadi persoalan-persoalan yang muncul itu apakah individu versus masyarakat, keadilan versus kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Nah, pengambilan keputusan yang berpegang pada tiga prinsip pengambilan ini, ya, Mhm. ini juga prinsip berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Yang biasanya secara normatif pula dipadukan dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang biasa untuk memutuskan pada prosedur yang dilakukan untuk memetakan persoalan-persoalan dilema etika itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak lakukan itu? Ya, seperti mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan itu harus kenali dulu itu. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, sampai kemudian terakhir kita buat keputusan, termasuk diantaranya ditinjau lagi keputusan itu apakah bisa direfleksikan atau tidak. Nah, itu kira-kira. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terberat dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama kasus dilema etika? Eh, Kesulitan-kesulitan apa tadi, tantangan atau apa tadi? Ya, tantangan. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi, apalagi kasusnya dilema etika. Tidak dipungkiri bahwasannya dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika dan rujukan moral itu mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan itu terkait dilema etika diantaranya biasanya disebabkan oleh nilai-nilai dan budaya masyarakat yang terkadang terasa kabur ketika dihadapkan pada nilai dan budaya yang lain. Nah, paradigma berpikir dari semua warga sekolah, serta masyarakat lingkungan sekolah, ini yang terkadang terpengaruh konteks zaman. Terlebih lagi di tengah arus globalisasi di segala bidang, terutama teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat sekarang ini. Sehingga ini kesulitan kita tuh di situ. Baik. Kemudian bagaimana Bapak sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Bapak, lingkungan sendiri ya, kemudian pada murid-murid, serta pada kolega guru? Nah, Dan kapan Bapak menerapkannya? prinsipnya kita tidak punya jadwal tetap ya. Jadi tentatif saja, diagendakan penyelesaiannya dengan membuat rencana waktu penyelesaian. Itu jadi kita tidak punya jadwal yang baku dan tetap, tetapi tetap ketika kita menemukan persoalan-persoalan dilema etika itu,
kita agendakan penyelesaiannya dengan membuat rencana waktu penyelesaian. Seperti itu kira-kira. Bentuknya seperti apa, Pak? Prosedurnya yang akan dijalankan itu? Yang diselesaikan pertama biasanya ya kita kumpulkan dulu tuh siapa saja yang terlibat. Eh, Kemudian setelah kita kumpulkan beberapa siapa saja yang terlibat, kita pun harus mengenai dulu nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa saja. Kemudian mengulas fakta-fakta dan seterusnya sampai kita membuat sebuah keputusan. Dan itu biasanya melibatkan beberapa rekan ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Satu di antaranya ya seperti diketahui bahwa kondisi sekolah di bawah yayasan terutama ini menjadi faktor yang selama ini memudahkan atau membantu penyelesaian pengambilan keputusan karena diselesaikan bersama-sama antara pemimpin sekolah dengan baik di tingkat middle, low maupun high termasuk yayasan itu sendiri, sehingga pengambilan keputusan bisa bersama-sama menyelesaikan dalam konsep kolektif kolegial. Kira-kira begitu, Bu Reni? Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda, yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya itu yang tadi saya sampaikan, karena pada kondisi sekolah di bawah yayasan tadi, itu ada pihak-pihak atau seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah. Karena Apa komite sekolah juga dilibatkan, Bapak? Kalau di sekolah-sekolah yang bukan milik yayasan, komite sangat berperan dalam penyelesaian persoalan-persoalan dilema etika. Dilema etika. Baik. Sejauh mana peran pemangku kepentingan tersebut terhadap pihak sekolah, khususnya yayasan? Sejauh mana gimana? Tadi terputus. Sejauh mana peran tersebut mempengaruhi sekolah dalam memutuskan atau bertindak dalam hal ini pengambilan keputusan? Berperannya sangat banyak. Sangat signifikan ya. Peran yayasan, komite, stakeholder yang lain terhadap keputusan pimpinan sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan, karena bisa mendapatkan masukan-masukan yang tidak saja dari satu sisi, sehingga apalagi terhadap sebuah pengujian paradigma benar lawan benar ini sulit kalau hanya kita menyelesaikannya secara sendirian gitu. Baik. Tidak bisa mengambil pendapat-pendapat yang mestinya bisa mendukung untuk dibuatnya sebuah keputusan. Baik. Kemudian terakhir ini Bapak ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak secara runut dan terperinci, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi gini, banyak persoalan-persoalan di sekolah ya, yang sering ditemui di setiap harinya ya, dan harus diselesaikan secara bijaksana. Apalagi pada persoalan-persoalan dilema etika ini lebih sangat berbahaya ketika pertama tidak segera diselesaikan, yang kedua sembarangan atau gegabah dalam pengambilan sebuah keputusan. Karena memang ini dilema etika itu ketika persoalan itu dihadapkan pada benar dengan benar. Kalau benar dengan salah itu masih mending ya, kita cepat untuk menyelesaikan persoalan dan tidak perlu teknik. Tapi ketika benar dengan benar, itu tidak semua orang atau tidak sembarang kita itu mengambil sebuah keputusan. Tetap harus menggunakan teknik-teknik yang wajib dipelajari bagi seorang pemimpin sekolah. Kenapa? Agar supaya keputusan yang diambil itu dapat menjadi perubahan baik secara moral, sosial, dan etika. Kira-kira begitu, Bu Reni. Oke, terima kasih Bapak.
sudah runut sekali dan terperinci atas jawaban-jawaban yang Bapak telah sampaikan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya selaku pewawancara terkait dengan kasus penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon Baik, maaf bila sama-sama. saya banyak kekurangan.